ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-9. Sekali lagi Bapak Ibu, kitab Petrus yang pertama ayatnya yang pertama, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu yang terkasih, untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membaca yang ketiga dan Bapak Ibu akan membaca yang keempat, seterusnya nanti sampai yang ke-9. Di bawah perikop pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai cobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dua peristiwa iman yang terjadi dalam jemaat Filipi GBKI ini seperti mimpi, seperti sesuatu hal yang kadang tidak kami percaya. Tadi malam kita baru ibadah penguatan di Mama Susan almarhum. Pagi jam 5 jam 6 dapat kabar lagi ada kedukaan. Bapak Ibu yang terkasih, pada minggu lalu di gereja Mama almarhum ini, Mama Nenek Asmuru masih ada di gereja, masih sama-sama dengan kita, masih berjabat-jabat tangan, masih bersenyum bersama. Namun itulah hidup Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi. Ada suatu kehendak yang terjadi di luar kemauan kita. Ya, kita semua berkemauan supaya tidak ada yang meninggal. Kita semua berkemauan supaya hidup terus. Tetapi ada suatu kehendak yang lain, yang mana kehendak itu harus kita imani sebagai yang mengontrol kehidupan dan kematian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam ini kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema adalah suka duka sebagai sarana pertumbuhan iman. Jadi suka duka sebagai sarana pertumbuhan iman. Bapak Ibu yang terkasih, sidang duka sekalian, keluarga yang berduka cita, suka
ataupun duka, suka dan duka merupakan dua hal yang pasti selalu hadir dalam kehidupan kita manusia. Hari ini mungkin kita bersuka cita, tetapi mungkin besok kita berduka cita lagi. Tapi mungkin lusa lagi kita ada sukacita lagi. Sukacita, duka cita datang dalam kehidupan umat manusia silih berganti. Kepada siapa saja? Kepada para pejabat, kepada orang yang tidak memiliki jabatan, kepada orang tua, kepada anak kecil. Ya kalau anak kecil mungkin lebih banyak sukanya. Ya, karena mereka yang penting suka terus. Tetapi kan kita tidak mungkin di anak kecil terus. Pertumbuhan naik terus yang mengantarkan kita pada suatu pemikiran-pemikiran bahwa suka dan duka itu akan selalu berputar, selalu ada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, ada kalanya kita mengalami proses yang menyukakan hati. Dan ada pula kita mengalami proses yang mendukakan hati kita. Tetapi mari kita pahami Bapak Ibu bahwa proses suka ataupun duka itu menjadi warna hidup ini. Dalam proses suka dan duka itu dia memberi warna dalam kehidupan kita. Dia memberikan hidup kita menjadi penuh rasa dan bahkan hidup kita penuh arti. Jadi proses suka dan duka itu selalu hadir. Bapak Ibu, kalau dulu saya ingat-ingat tempo dulu, orang tua saya juga ketika saya masih bersekolah, itu banyak juga dukanya. Nah, bagaimana kami harus utang, bagaimana harus utang untuk sekolah, bagaimana kadang-kadang kami satu piring harus bagi 2 orang, 3 orang. Ini proses duka. Duka cita mendukakan hati kita, tetapi proses-proses ini harus terus dijalani dengan ucapan syukur. Yang akhirnya proses itu memberi warna dalam hidup kita, memberi hidup kita penuh dengan rasa, dan juga memberi hidup kita penuh dengan arti. Dan saya yakin Bapak Ibu bahwa kita semua pasti mengalami hal itu. Hal suka dan duka. Ya mungkin bentuknya yang berbeda-beda. Ada yang mengalami sukacita mungkin kelahiran, ada yang mengalami sukacita mungkin naik pangkat, tapi ada juga bentuk-bentuk duka cita yang lain. Maka mari kita maknai itu sebagai suatu peristiwa yang membawa kita dalam hidup yang penuh warna, hidup yang penuh rasa, dan hidup yang penuh arti. Bapak Ibu yang terkasih, dalam menghadapi setiap keadaan ini, dalam menghadapi setiap situasi suka dan duka ini, Petrus dalam pembacaan kita pada hari ini mengajak kita untuk dapat melihat setiap peristiwa, baik suka ataupun duka, sebagai sarana, sebagai media, sebagai alat untuk bertumbuhnya iman kita. Artinya bahwa duka ataupun suka, setiap kejadian, jangan kita maknai sebagai kekuatan kita sendiri. Dan ketika kita berduka, jangan juga kita merasa hilang pengharapan. Ada sebuah kalimat kecil seperti ini. Jikalau engkau menang, janganlah engkau sombong. Jikalau engkau kalah, janganlah engkau menjadi rendah diri. Artinya bahwa mari kita mengambil makna dari setiap kejadian. Kita mengambil arti dari setiap peristiwa yang terjadi. Ambil hikmatnya, ambil hikmahnya dari setiap kejadian. Suka ataupun duka, sudah, mari kita perhatikan. Kita perhatikan mengambil hikmahnya untuk apa Bapak Ibu? Untuk pertumbuhan iman kita. Untuk iman kita ini bisa bertumbuh atau tidak. Dalam peristiwa duka, kita pun juga akan mengalami suatu proses di mana iman kita diuji. Kita tahan uji atau tidak. Dalam peristiwa duka, kita juga menjadi insan Kristen yang harus kuat,
dalam pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus mengajak kita untuk kita menanggapi segala sesuatu, peristiwa duka ataupun suka dengan makna ucapan syukur. Supaya apa Bapak Ibu? Iman kita bertumbuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu peristiwa yang tidak dapat kita hindari oleh kehidupan manusia adalah kematian. Siapapun itu Bapak Ibu tidak bisa menghindari itu. Ketika sudah waktunya kita tidak bisa bilang, Bapak ada uang, saya uang ada 1 triliun di bank, Bapak boleh ambil, yang penting jangan saya mati dulu. Oh, tidak bisa. Ketika waktunya tiba Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menolak kematian itu. Kenapa? Karena kita tidak punya hak untuk menolak kematian. Kita hanya bisa menerima panggilan itu. Ini peristiwa yang tidak akan bisa ditolak oleh siapapun juga. Oh, jangan sampai pikir, saya ini pejabat besar. Jadi pas waktu kematian sudah datang dan dia bisa bilang, tunggu dulu kak. Tunggu dulu. Oh, tidak ada. Atau mungkin dia orang kaya. Dan dia bilang, ada uang saya 1 triliun atau 2 triliun atau 3 triliun, 4 triliun. Bisa pakai bayar. Tidak ada Bapak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kematian merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh satu orang pun. Dan yang harus dilakukan dalam hal kematian adalah kita menghadapi kematian itu. Tidak bisa tolak karena kita tidak punya hak menolak kematian. Yang bisa kita lakukan adalah menghadapi kematian. Dan proses kematian itu, apalagi kalau yang meninggal Bapak Ibu adalah orang-orang yang kita kasihi, itu akan mengisahkan kesedihan yang luar biasa. Saya kemarin sudah bercerita di ibadah penguatan bahwa kami juga mengalami beberapa minggu yang lalu, ada juga kedukaan peristiwa kematian di tempat kami. Sedih. Kami sedih. Secara manusia kami belum mau. Masih ingin dulu ada dengan dia. Tetapi kita tidak bisa menolaknya. Kita tidak bisa menariknya kembali. Kita hanya bisa menghadapinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam peristiwa kematian ini kita diajak untuk mau menerima kehendak Allah. Meskipun kenyataannya tidak sama dengan yang kita inginkan. Siapa yang ingin untuk meninggal? Tentunya kita rindu Bapak Ibu supaya sama-sama. Tetapi kehendak Allah berbicara lain, dan kita sebagai manusia sekali lagi tidak mempunyai hak untuk menolak kematian. Tetapi kita diberikan hak untuk menerima kematian itu sebagai kehendak Allah, meskipun tidak sesuai dengan harapan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun kematian membawa pemisahan tubuh atau fisik, sehingga melahirkan duka cita ataupun kesedihan yang mendalam, namun kita sebagai orang Kristen tetap diajar untuk selalu mengucap syukur. Kita sebagai insan Kristen diajar untuk mengucap syukur. Bukan saja pada saat bersuka cita, tetapi pada saat duka cita pun kita tetap mengucap syukur. Keluarga yang terkasih, memang kematian menyisakan perpisahan yang luar biasa. Tetapi sebagai orang Kristen kita pun juga diajarkan untuk tetap bersuka cita meskipun kita merasa sedih. Tapi tetap harus bersyukur. Melakukan ucapan syukur. Serta mau mengimani bahwa kematian dan ataupun kehidupan ada dalam kontrol Allah.
Jika kita tidak mengimani kematian dan kehidupan dalam kontrol Allah, maka kita sudah akan hilang. Oh, kita sudah akan berpikir begini, aduh, dia meninggal ini karena ada orang Swangi di sana. Oh, dia meninggal ini karena si A yang kirim-kirim burung datang sini. Oh, dia meninggal ini karena ada si B yang kirim apa, buntiana kah apa, burung-burung datang dan akhirnya dia meninggal. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus mengimani bahwa kematian ada di dalam rancangan Allah, di dalam kontrol Allah sebagai pemilik kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu jangan kita berpikir, aduh dia meninggal, ini dia meninggal karena ada yang kirim-kirim dan lain sebagainya. Kita ini orang Kristen, kita tahu, kita harus mengimani, memahami bahwa Tuhan kita melebihi segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini kiranya menyegarkan, kiranya mengingatkan kita untuk tetap bersyukur. Apapun, meskipun kita selalu sedang mengalami duka cita. Ini yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Dalam pembacaan kita sudah dibilang, mari kita bersyukur. Mengapa Bapak Ibu orang Kristen ini kalau duka cita tetap harus mengucap syukur? Nah, ini Bapak Ibu, ini yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mengapa orang Kristen meskipun berduka cita tetap mengucap syukur? Yang pertama Bapak Ibu, mengapa kita harus bersyukur, mengucap syukur? Sidang duka yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga yang berduka, dan kita semua yang ada di sini dan juga yang di jalan atau di kiri kanan, samping kiri kanan. Perhatikan yang pertama Bapak Ibu, mengapa orang Kristen harus bersyukur, tetap mengucap syukur ketika berduka cita? Yang pertama karena ada pengharapan dalam Kristus. Itu pertama. Mengapa kita harus mengucap syukur meskipun ada duka cita? Yang pertama karena ada pengharapan dalam Kristus. Ya. Ini ketegasan Alkitab jelas. Harga mati. Tidak bisa putar-putar lagi. Setiap orang yang ada di dalam Kristus akan hidup berpengharapan. Petrus dalam kutipan Alkitab ini menyatakan Bapak Ibu bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan dilahirkan kembali dari antara orang mati kepada suatu hidup yang berpengharapan. Yang berpengharapan untuk sesuatu yang tidak cemar, tidak dapat binasa, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di dalam surga. Artinya mari kita bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena kita ada dalam Kristus. Ya kalau kita ada di luar Kristus, ya segera masuk dalam Kristus. Jangan ada terus di luar Kristus. Kenapa? Karena di luar Kristus tidak ada pengharapan. Jadi Bapak Ibu bersyukur. Kalau Bapak Ibu yang sudah ada di dalam Kristus, Bapak Ibu sedang berada pada keputusan yang tepat. Jangan keluar lagi. Kalau Bapak Ibu pikir, kira-kira di luar Kristus masih ada atau tidak pengharapan? Bapak Ibu jawab sendiri sudah. Ada pengharapan hanya ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita dilahirkan kembali. Artinya di sini dilahirkan kembali dalam arti bahwa kita akan dibangkitkan lagi oleh Kristus bersama-sama dengan Kristus di dalam surga. Menikmati segala sesuatu yang tidak pernah layu, yang tidak binasa, artinya yang kekal. Berarti kalau yang ada di luar Kristus, ya berarti Bapak Ibu kalau mau ada di luar Kristus, perhatikan supaya hati-hati, karena nanti Bapak Ibu tidak ada di dalam surga. Bapak Ibu memang ada surganya, tapi di samping surga.
Tidak di dalam, di samping. Jadi kalau Bapak Ibu kita naik pesawat, kita ada yang di dalam pesawat atau di luar pesawat yang kita bisa terbang. Yang di dalam loh, yang di luar yang dia lihat. Yang di dalam yang menikmati penerbangan. Maka Bapak Ibu jangan ragu. Kalau sudah percaya Kristus, percaya terus, kuat. Iman kuat. Dalam peristiwa apapun kita tetap harus kuat. Jangan sampai kita hilang pengharapan di luar Kristus. Yang muda-muda, ya jangan karena si A dia cantik sekali, maka yang pemuda ini dia berpikir bahwa, aduh, karena si A ini ganteng sekali, jadi dia pergi meninggalkan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, yang mudah-mudah perhatikan supaya kalau cari pacar itu jangan sampai pergi lihat, dia ganteng. Bapak ya Sam, kami mau menikah. Oh, dengan siapa? Dengan si A. Lalu, tapi Bapak saya minta rekomendasi mau pindah agama. Oh, pindah agama karena si A. Nanti si A sudah meninggal, dia punya yang ganteng-ganteng itu sudah luntur semua, tinggal tulang putih-putih baru. Kau berharap apa lah? Dia kasih kamu pengharapan hidup yang kekal. Ih Bapak, ini nona cantik, tapi dia bilang saya harus ikut dia, jadi saya mau pindah. Tidak apa-apa, silakan. Tapi ingat, kau ada di mana nanti? Ada di dalam kan di luar? Nah, pikir baik-baik sendiri Bapak Ibu. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pastikan bahwa kita ada di dalam Kristus. Kalau kita sudah ada di dalam Kristus, pastikan kita kuat di dalam Kristus. Kenapa? Karena ada pengharapan di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada pengharapan. Kenapa tidak ada pengharapan? Karena mereka sendiri tidak pernah bangkit. Yang bangkit itu hanya Kristus. Yang lain mati-mati terus. Cuma Kristus yang mati, bangkit, naik ke surga. Kalau Kristus juga dia mati, tidak bangkit, ya itu cerita lain lagi. Kita cari orang lain saja sudah. Tapi karena Kristus mati, bangkit, hidup, memberikan kita pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama adalah mengapa kita harus tetap bersyukur, mengucap syukur ketika ada sukacita. Tidak hanya pada sukacita, oleh karena di dalam Kristus ada pengharapan. Ada pengharapan dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada pengharapan. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita harus bersyukur ketika kita berduka cita? Yang kedua, karena ada keselamatan jiwa dalam Kristus. Jadi tadi yang pertama ada pengharapan di dalam Kristus. Yang kedua ada jaminan keselamatan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kematian pada definisinya, pengertiannya merupakan sebuah proses keterpisahan antara tubuh dan roh. Jadi kalau kita hidup, ini karena ada tubuh, ada roh. Almarhum dia meninggal, oleh karena dia tinggal tubuh, rohnya sudah terpisah. Terpisah antara tubuh dan roh. Jadi kita yang masih bisa hidup, masih bisa lari-lari, dengar, lihat-lihat, ini karena tubuh kita ini masih dipenuhi dengan roh. Tapi kalau roh kita sudah terlepas dari tubuh kita, maka itu kita disebut orang mati. Nah Bapak Ibu yang terkasih, berarti hal yang tidak mati ini adalah roh. Dan kebanyakan setiap orang takut dengan kematian dan melihat kematian sebagai hal yang menakutkan, oleh karena dia takut. Setelah dia mati, rohnya kemana? Rohnya kemana? Ini ketakutan. Tetapi bagi kita orang Kristen ini bukan ketakutan. Kenapa? Karena kita tahu roh kita mau kemana. Sebagai orang Kristen kita sudah tahu ada jaminan keselamatan.
Maka Bapak Ibu sebagai orang Kristen jangan takut kalau mati. Kalau memang sudah mati, ya mati sudah. Tidak apa-apa sudah. Karena kenapa? Karena kita tahu jaminan keselamatan kita ada dalam Kristus. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah siap kah belum? Nah itu. Itu pertanyaan paling sederhana saja. Sudah siap itu yang bagaimana? Bapak Ibu selama ini buat apa? Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita yang menjadi acuan iman kita adalah bahwa jiwa kita akan selamat hanya bila ada bersama Kristus. Hanya ada bersama Kristus, tidak bersama yang lain. Hanya ada bersama Kristus. Bersama Yesus ada jaminan keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih, dua hal ini menjadi prinsip dasar kita, menjadi alasan dasar kita mengapa kita orang Kristen mengucap syukur meskipun ada dalam duka cita. Yang pertama karena ada pengharapan di dalam Kristus. Yang kedua karena ada sukacita, ada jaminan keselamatan di dalam Kristus. Dua hal ini menjadi alasan bagi kita untuk kita mau mengucap syukur selalu. Karena ada Yesus yang menjadi jaminan keselamatan kita. Di luar Yesus tidak ada. Itu tidak ada. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, almarhumah Ibu Kekasih ini telah mendahului kita. Tadi kami bercerita seperti mimpi. Ya kadang tidak percaya dengar berita ini. Tetapi kembali lagi kita mengimani bahwa kehidupan ini, kematian ini ada dalam kontrol pemilik kehidupan ini. Almarhum telah mendahului kita. Dia telah mengakhiri perjalanannya di dunia ini, di tanah rantauan ini. Bumi ini menjadi bagian rantauan bagi kita. Kenapa? Karena bagi kita orang Kristen, rumah kita itu di rumah Bapa di surga. Itu rumah kita di sana. Kita sedang merantau. Pada saatnya kita kembali ke rumah kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita mau bawa apa ke rumah Bapak? Apa yang kita bawa sebagai bentuk pertanggungjawaban hidup kita? Apa itu? Kalau kami ini merantau Bapak Ibu, orang Timur kalau pulang merantau, baru tidak bawa apa-apa, itu nanti dia bilang, merantau lama-lama percuma sah. Tidak bawa apa-apa ini. Percuma, bawa apa pulang? Nah mungkin hal ini sama juga Bapak Ibu. Nanti kalau kita pulang ke surga, nanti kalau Tuhan tanya, kok pulang jadi sekarang kau pertanggungjawabkan dulu. Kamu bawa apa? Apa yang kamu bawa? Berkas-berkasmu mana? Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nanti kita Bapak, aduh. Nanti kalau itu kalau ada manusia nanti bilang percuma selama-lama merantau di bumi. Ya percuma selama-lama merantau di bumi, ya pulang bawa apa? Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, almarhumah sudah duluan. Ya hari Minggu kemarin kami masih sama-sama. Dan dia sudah duluan. Kami percaya Bapak Ibu, saya meyakini bahwa beliau telah menyelesaikan pertandingannya dengan berkas-berkasnya. Sampai usianya yang seperti ini, tapi dia masih bisa ke gereja dengan cucunya. Cucunya biasa pakai pakaian adat Sorong, selalu temani ke sana. Rajin Bapak Ibu, rajin ke gereja terus. Artinya Bapak Ibu bahwa dia sudah menyelesaikan pertandingan imannya. Kematian ini kan hal yang pasti. Kita semua ini sedang berjalan dalam menuju ke situ. Ya. Jadi kemarin saya katakan kita ada dalam antrian kematian. Kita sedang dalam antrian. Yang berbeda hanya bagaimana cara kita mengantri. Ada yang mengantri dengan agak miring-miring, ada yang di luar rel, ada yang ya suka-suka. Jadi cara kita mengantri akan menentukan berkas-berkas kita nanti kita mau bawa kemana. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga yang berduka, almarhum telah pergi. Yang dia sisakan kini hanya cerita, hanya kenangan, dan juga teladan hidup.
Kita mungkin hari ini masih lihat jasadnya, besok lusa setelah kubur sudah tidak lagi lihat jasadnya. Tetapi kita yakin bahwa meskipun jasadnya sudah hancur, rohnya tetap hidup. Karena ada di dalam Kristus. Dan pada saatnya, maka Kristus akan membangkitkan dia untuk bersama-sama dengan Kristus. Dan ini sama juga dengan kita. Setiap orang yang mati akan dibangkitkan bila mati di dalam Kristus. Jadi keluarga yang terkasih, ibu sudah duluan. Kalau mau ketemu ibu nanti di surga, percaya Kristus. Kalau bapak ibu tidak percaya Kristus, ya minta maaf. Pertemuan terakhir sudah. Tapi kalau masih mau bertemu lagi, tetap percaya Kristus. Untuk keselamatan jiwamu dan juga bonusnya kita baku ketemu sama-sama. Baku ketemu sama-sama. Tapi kalau bapak ibu melenceng karena si A cantik, si B ganteng, ya karena uang 50.000, 100.000 dan mulai ini, ya. Jadi bapak ibu yang terkasih, almarhum pergi, dia membawa berkas-berkasnya sebagai orang Kristen untuk mempertanggungjawabkan kepada pemilik hidup ini. Setiap kita pasti akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Suami istri tidak bisa baku wakili. Kalau sekarang mungkin ada yang cerita bilang kalau mau pergi gereja itu, mama mau pergi gereja, bapak pergi gereja, sudah aku wakili saya saja pergi gereja. Nanti berdoa buat saya di gereja, saya titip persembahan di gereja. Pada waktu pertanggungjawaban tidak ada bapak ibu. Masing-masing urus dia pun diri. Mama tanggung jawab dia punya diri, bapak tanggung jawab dia pun diri, anak-anak tanggung jawab dia pun diri. Tidak ada anak bilang, saya pun mama di sana jadi saya bela saya pun mama, tidak ada. Jadi sekarang periksa diri. Periksa memang. Jadi keluarga yang terkasih, kalau mau bertemu